sekali lagi kita rendahkan hati kita fokus ke Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami percaya bahwa hari ini kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kami adalah umat pilihan-Mu. Kami yang hadir di ruangan ini bukan satu kebetulan, tetapi kami yang sudah Engkau panggil untuk datang ke tempat ini, mendengarkan suara-Mu. Tuhan Yesus, siapkan hamba-Mu, kuduskan mulut lidah hamba-Mu ini, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biarlah kami boleh melihat Yesus yang berbicara, bukan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini aku, pakai aku. Aku siap Tuhan Yesus untuk menjadi sarana-Mu. Berbicaralah melalui mulut lidahku ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami semua yang siap sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sebaiknya terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Evangelis Cecilia B. Watimena, STH MPDK. Mohon maaf, bukan karena sombong, tapi itu gelar yang saya dapat susah payah, jadi harus saya sebutkan. Sebenarnya ada embel-embel doktor, tapi karena ijazahnya belum saya ambil, saya malu menggunakan doktornya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus dengan dahsyat dan luar biasa, saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi penopang Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Saya punya sebuah radio swasta. Kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya Radio Tapanuli, kalau pernah dengar Radio Tapanuli, tentunya suara saya tidak asing lagi, karena saya juga sering khotbah di sana. Dan kalau pernah dengar Radio SIS, saya juga dari 2011 melayani di sana. Baik, Bapak Ibu, hari ini jujur saya tanya Tuhan dari kemarin, dari minggu lalu, Gembala Sidang di tempat ini minta saya untuk menggantikan beliau menyampaikan firman Tuhan. Saya tanya, Bapak, apa yang harus aku sampaikan kepada jemaat-Mu yang Engkau kasihi di Pinang Sori? Jujur, tidak dapat apa-apa. Tuhan bicara yang lain. Lalu saya tanya lagi, apa yang harus saya sampaikan? Tuhan bilang puasa. Saya ambil jam puasa Daniel karena saya punya sakit asam lambung. Jadi 2 hari saya ambil karena kami kebetulan harus doa puasa seluruh Indonesia dan se-Sumatera Utara. Jadi ketika saya doa puasa, tantangannya luar biasa. Semua yang saya inginkan ada di depan saya. Tetapi ketika tadi pagi saya tanya Tuhan bilang, "Nak, aku ingin Engkau sampaikan isi hatiku yang ada di Efesus pasal 4 ayatnya yang kelima. Tetapi saya bilang begini, Tuhan Yesus, kalau cuma 1 ayat,
belum tentu mereka mengerti. Lalu Tuhan bilang, aku tidak menyuruhmu untuk membacakan satu ayat, tapi mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu yang sudah menemukan kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Katakan amin dan kita respon surya. Saya akan bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, semua di dalam semua. tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua lain, untuk memerlukan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin ajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya adalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikatkan menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Haleluya. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kalau khotbah nggak suka saya diam. Saya suka jalan-jalan. Ya, kalau Bapak Ibu lihat agak nyentrik penampilan saya, mohon dimaklumi. Sepatu yang saya pakai ini bukan sepatu artis, ini sepatu bot bersayap yang saya terima langsung dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat ini sepatu artis, tapi iblis lihat ini sepatu bersayap dan ada apinya, sehingga dia takut mendekat ke sini. Ada amin? Haleluya. Kalau kita
berbicara tentang kasih. Ya. Hari ini Tuhan suruh saya sampaikan tema khotbah pagi hari ini adalah kasih, dasar iman percaya jemaat Tuhan. Dan jemaat GKI Pinang Sori ini adalah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kayaknya aminnya ini ada yang belum sarapan, atau aminnya dalam hati cukup. Ada amin? Gitu dong. Tuhan itu ingin kita itu punya api. Dan saya kaget ketika tadi saya tanya, Tuhan, kenapa harus kasih? Hari ini saya 2 jemaat yang saya harus layani. Pertama di sini dan nanti di Gunung Kelambu. Ternyata Tuhan bicara berbeda dengan ayat-ayat yang sama. Ya, pasal 4 ayat 1 sampai sampai 36 ya. 16 sorry, kata saya. Ini saya siapkan sebenarnya Alkitab di handphone, tapi Tuhan sudah ingatkan saya bawa Alkitab. Mata saya agak susah, makanya jarak pandang saya mesti benar-benar saya lihat. Rupanya ada 16 ayat. Nah, 16 ayat ini pengertiannya ada 2 rupanya. Tapi saya tidak berani membahas yang kedua di sini karena Tuhan nggak suruh. Saya lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang, anakku, aku mau kau sampaikan bahwa kasih itu harus dipertahankan, harus ditunjukkan. Kasih kepada sesama jemaat. Kasih. Ketika kita mengasihi orang lain, maka kita mengasihi Tuhan sendiri. Itu yang Tuhan mau. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang, ya, perkembangan zaman, bayi baru lahir sudah bisa ngomong. Ada nggak? Saya cari-cari. Sebenarnya saya punya bahan, tapi karena kita tidak pakai Enfokus, jadi saya hanya bilang, bayi baru lahir biasanya kan oe gitu ya, nangis gitu. Tapi anak zaman sekarang ada yang katanya begitu lahir sudah panggil mama, begitu lahir ma katanya. Ketika ada yang baru digendong ketawa, itu anak saya yang nomor 1. Ya. Ketika dia lahir, dia nggak nangis oe. Ya. Kata pertama yang keluar dari mulutnya ma. Jadi ini bukan cerita bohong ya Bapak Ibu. Anak saya yang pertama itu usianya sudah mau 22 tahun. Nanti November. Ya. Zaman dia baru lahir, dia sudah bilang ma. Lalu ketika dia digendong sama inang tuanya, dia ketawa. Anak lain, bayi lain nangis, ini ketawa. Saya tidak heran Bapak Ibu Saudara, karena saya sudah persiapkan dia untuk Tuhan. Mau jadi apapun dia untuk Tuhan. Ketika kita, ini mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu dulu. Ketika kita ibu-ibu melahirkan seorang anak, ketika kita lihat wajah anak itu, apa yang kita rasakan? Timbul kasih. Ya. Kasih seorang ibu kepada anaknya. Bapak-bapak, ketika anaknya sakit, apa yang bapak rasakan? Tentu kasih. Tidak ingin anaknya menderita. Kalau bisa Tuhan, aku aja yang sakit, jangan anakku. Tetapi karena perkembangan zaman, saya nggak tahu kalau sekarang bayi baru lahir apakah sudah bisa langsung bawa sepeda motor atau mungkin dia meloncat-loncat, nggak mungkin ya Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang kalau dia nangis,
ibunya mungkin lagi repot, udah buru-buru buka handphone, ada di situ lagu-lagu anak-anak atau lagu rohani, pasang di dekat telinganya, diam anaknya. Kalau itu lagu rohani nggak apa-apa Bapak Ibu, it's okay. Tapi kalau seandainya lagu dangdut, kira-kira anaknya besok-besok jadi penyanyi dangdut atau jadi pembawa firman Tuhan atau pelaku firman Tuhan? Kita berbeda Bapak Ibu Saudara, ya. Kita berbeda. Kalau kasih itu sudah kita tanamkan sejak kecil, sejak baru lahir anak-anak kita, maka suatu saat ketika mereka besar, kasih itu akan dibawa dan ditampilkan, dinyatakan kepada sesamanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau bayi ketika nangis mungkin dia buang air kecil atau buang air besar, lalu mamanya malas bangun, bapaknya juga malas bangun, ya udah handphone aja buka, terserah mau apa di situ, diam pasti. Betul. Anak-anak sekarang kalau dikasih handphone yakin 100% diam. Kenapa? Karena dia tertarik dengan sesuatu yang berbeda. Jadi jangan bangga Bapak Ibu ketika anaknya nangis kasih handphone, anaknya diam. Ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, sekitar kita, sekeliling kita, kita bersyukur Indonesia adalah negara yang mungkin sangat jauh dari namanya resesi global. Ya, kalau ada beberapa negara katanya terancam bangkrut, Indonesia masih aman. Ya, kita perlu syukuri karena banyak sekali anak-anak Tuhan yang mau sujud menyembah Tuhan, nangis minta belas kasihan Tuhan supaya Indonesia aman, Indonesia tetap bisa menikmati udara segar, masih bisa kita datang ke tempat ini memuji Tuhan. Ya, termasuk saya. Setiap pagi jam 3 sampai jam 4 itu saya wajib melapor ke Tuhan. Ini aku Tuhan, bicara, aku mau dengar. Kadang 1 jam saya hanya nangis. Kadang 1 jam saya dengar Tuhan Yesus ngomong begini. Kadang 1 jam itu saya nggak dengar apa-apa. Jadi kalau saya nggak dengar apa-apa, saya koreksi diri. Iya ya, aku tadi pagi marah, gak ada kasih. Tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, marah saja itu artinya tidak ada kasih. Kalau kita punya kasih, mana mungkin kita marah sama orang? Amin. Anak kita datang, ya, Pak, aku mau beli sepeda yang baru. Sementara Bapak Ibu tidak punya uang. Ya. Tapi karena ada kasih, ketika melihat, oh ya anakku memang butuh sepeda untuk ke sekolahnya, dia capek jalan kaki, mungkin seperti itu ya. Jadi dia butuh sepeda bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk pamer-pameran. Ya. Kalau tadinya dia minta handphone yang merek iPhone, barulah ambil buka sepatu atau sendal lempar ke dia. Ya. Udah nggak usah pakai iPhone aja, nggak usah iPhone, paling seperti itu kita ngomongnya. Tapi dia butuh sepeda. Ketika kita lihat anak kita datang, ya, kita lihat wajahnya ada kasih, muncul kasih. Begitulah kasih Bapa. Ketika kita mau datang, Tuhan aku butuh ini. Ya. Tapi saya mau katakan di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, ini penekanannya di ayat 5 ya Bapak Ibu Saudara. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Nah, saya mau garis bawahi di satu Tuhan.
kasih, ketika kita lihat anak kita minta otomatis kita akan berusaha keras bekerja untuk beli sepeda, betul? Apalagi kalau anak kita rajin cuci piring, ya, rajin dia belajar, juara di sekolah, dia mau untuk mijit kita ketika kita capek, maka kasih itu akan semakin kita rasakan kepada anak kita. Kalau anak kita ada dua, yang satu malas, yang satu rajin, otomatis kita akan lebih sayang, lebih mengasihi yang rajin. Ya. Kalau kita berikan sepeda itu, yakinlah Bapak Ibu Saudara, anak kita akan semakin rajin karena semangat. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kita punya satu Tuhan. Ya. Kita punya saudara. Kita tidak akan bahas saudara kita yang mana, tapi kalau kita dengan saudara kita, kita rajin ke gereja, kita rajin menyembah Tuhan. Setiap pagi, saya katakan tadi jam 3 sampai jam 4 saya sujud antara saya dengan Tuhan. Lalu jam 4 sampai jam 5 itu saya persiapan untuk doa pagi buat bangsa dan negara. Itu YouTube channel AOC Media Bandung. Selalu saya rutin, ini sudah mau 2 tahun. Dari jam 5 sampai jam 6 pagi saya wajib sujud untuk menopang. Ini ada mic yang lain enggak? Saya lupa tadi menyemprot darah Yesus. Ini ada gangguan. Bapak Ibu tahu 2 hari selama puasa Bapak Ibu tahu 2 hari yang lalu ada badai sampai ke sini. Saya tinggal di puncak Paronggunan. Sebenarnya sih untuk tempat saya itu namanya puncak karena kami yang posisi paling tinggi Bapak Ibu Saudara. Dekat rumah saya itu ada 2 tower. Yang pertama itu tower seluler tree. Dan yang kedua dekat sekali dengan rumah kami itu tower radio. Setiap datang badai, Tuhan Yesus izinkan saya pakai kuasa perkataan untuk mengalihkan badai itu. Ini hebatnya, dahsyatnya anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur saya dipilih Tuhan dan sangat dikasihi Tuhan. Karena saya setia dan taat. Ya, Bapak Ibu juga bisa setia dan taat. Bapak Ibu juga bisa sama seperti saya menjadi anak kesayangan Tuhan. 2 hari yang lalu ketika saya ambil doa puasa Daniel, ya, Tuhan suruh saya puasa, saya tahu bahwa ini ada peperangan. Bapak Ibu tahu di sekeliling kita ini banyak sekali kuasa kegelapan. Ya, saya terasa, bahkan sekarang saya diserang. Kenapa saya bisa ngerasa? Saya dominan. Kita semua punya 7 panggilan Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk saya punya 3 panggilan yang dominan. Yang pertama sebagai tentaranya Tuhan. Yang kedua sebagai pilar penopang. Dan yang ketiga sebagai imam, penjaga kota, penjaga tabut. Ketika badai itu datang, saya tinggal ngomong gini. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa perkataan yang aku miliki, aku perkatakan, badai jadilah tenang. Dan seketika badainya berhenti. Saya nggak tahu di sini masih terus nggak. Tapi kalau di tempat saya, ketika saya bilang badai berhenti, berhenti. Kenapa kok bisa? Karena saya adalah anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Jemaat Gapkin Pinang Sori adalah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika
Bapak Ibu mau datang menyembah Tuhan, jangan hanya sekali seminggu Bapak Ibu Saudara. Setiap pagi. Kalau tidak sanggup jam 3 sampai jam 4 seperti saya, gak apa-apa, jam 4 sampai jam 5. Kalau gak sanggup juga jam 4 sampai jam 5, jam 5 sampai jam 6 wajib. Kenapa? Karena disitulah pintu surga terbuka, berkat Tuhan tercurah. Rugi nggak Bapak Ibu kalau tidak menerima berkat? Yang merasa setiap hari diberkati Tuhan katakan amin. Yakin? Tidak punya hutang. Orang yang diberkati Tuhan tidak nambah hutang, tapi hutangnya lunas. Ada amin? Ya. Saya juga punya hutang Bapak Ibu Saudara, tapi hutang saya setiap hari ada yang berkurang. Ya. Yang tadinya 1,3 miliar, bulan depannya berkurang jadi mungkin 1,2 miliar. Berkurang setiap bulan sampai dengan hari ini. Kalau saya bilang saya tidak punya hutang, percaya tidak Bapak Ibu? Saya masih punya hutang, tapi itu terikat dengan BPDSU karena saya seorang pegawai negeri. Tapi tahun depan lunas, dan tahun depan saya tidak punya hutang. Kenapa? Karena saya dikasihi oleh Tuhan. Mau dikasihi oleh Tuhan Yesus? Setia dan taat. Gak susah Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara tidak punya hutang, maka saudara tidak akan terikat dengan yang namanya belenggu setan. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu Saudara? Setan pintar. Kalau kita punya hutang, kita datang ke gereja, yang kita doakan, Tuhan, hutangku kalau bisa lunaslah. Tuhan, aku punya hutang sama si A, si B, si C. Lah kapan bersyukurnya kalau kita datang ke gereja cuma doa, Tuhan aku mau hutangku lunas, betul tidak? Ada amin? Mudah-mudahan semua di ruangan ini gak punya hutang ya Bapak Ibu. Ya. Harus percaya, kalaupun masih ada hutang, aminkan saja. Ya. Tahun depan lunas. Berbicara tentang jemaat Getkin Pinang Sori, Tuhan bilang bersatulah. Mari kita koreksi hati kita masing-masing. Coba lihat kiri kanan kita. Apakah dia orang yang kita kasihi atau orang yang kita benci setengah mati? Silakan Bapak Ibu. Orang yang kita kasihi. Amin. Yes. Kalau kita lihat samping kanan, berhutang nggak pernah diingat. Janji-janji dari kemarin mau dibayar sampai sekarang gak juga. Pasti yang ada tidak ada sukacita. Yang ada muncul dendam, muncul iri. Itu kesukaan setan Bapak Ibu Saudara. Ya. Di sekeliling kita ini banyak roh marah, roh iri, roh benci, roh sakit hati. Mudah-mudahan di ruangan ini nggak ada. Ini yang katakan amin, antara amin benar-benar amin atau sambil mikir-mikir
mikir, aku siapa lagi yang aku benci ya? Siapa lagi yang hutangnya belum lunas sama aku ya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gapkin Pinang Sori bersatu karena punya karunia yang berbeda-beda. Ini juga Tuhan suruh saya ingatkan. Kalau tadi saya punya karunia bisa mendengar suara Tuhan, bisa bernubuat, ya, saya bisa tahu. Sebelum tsunami di Aceh saya dapat penglihatan duluan. Sebelum tsunami di Mentawai juga saya dapat penglihatan duluan. Dan karunia saya bisa melihat malaikat dalam wujud yang sebenarnya. Ya. Saya tidak akan bahas di sini, tapi yang jelas sama seperti saya memiliki beberapa karunia, maka Bapak Ibu Saudara Jemaat Gapkin Pinang Sori juga punya karunia. Jangan Bapak Ibu pikir harus benar-benar jadi hamba Tuhan yang terkenal dulu baru bisa menyembuhkan orang. Kita bisa lakukan asal kita mau setia dan taat kepada Tuhan. Kalau bicara kasih Bapak Ibu Saudara, orang yang punya kasih adalah orang yang mau setia dan taat kepada Tuhan. Bukan hanya setiap pagi datang kepada Tuhan sujud, tetapi dia setia membaca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah senjata kita Bapak Ibu. Mau itu dukun dari manapun juga, tapi kalau di rumah Bapak Ibu Saudara selalu baca firman Tuhan, gak usah pakai mic supaya semua orang tahu kita lagi baca Alkitab, gak usah. Dalam hati udah cukup. Kenapa? Kalau kita ngomong dalam hati ke Tuhan, iblis gak dengar. Kalau kita ngomong pakai mulut seperti ini, hai iblis, keluar dari sini, ini rumah Tuhan, ini bukan tempatmu, dia dengar. Ya, kalau ucapan itu keluar ada kuasa, maka dia lari terbirit-birit. Dia bukan jalan pelan-pelan, ngendap-ngendap. Enggak gitu. Ketika Bapak Ibu Saudara punya kuasa, karena setiap pagi sujud kepada Tuhan, mau melayani Tuhan dalam doa, malam kumpul keluarga, ayo kita doa, baca Alkitab, maka ada kuasa di perkataan Bapak Ibu Saudara. Dan iblis tahu ada kuasa yang bisa melemparkan dia jauh sampai ke tubir laut yang paling dalam. Ada amin? Pertanyaannya, masihkah ada sesuatu yang mengganjal di hati Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah, atau katakanlah itu sudah berlalu, bulan Desember kemarin sudah maaf-maafkan, tidak ada lagi emosi, tidak ada lagi menyimpan dendam, yang merasa hari ini tidak sakit hati kepada siapapun di muka bumi ini, katakan amin. Jangan latah. Kalau kita tidak pernah marah, yakinlah tidak ada dendam. Kenapa? Orang yang masih suka emosi, masih suka marah, identik dengan orang yang pendendam. Hati-hati ya. Ini kebiasaan kita orang Kristen. Ketika pendeta atau hamba Tuhan khotbah, selalu latah bilang amin. Saya jujur, setelah saya tahu tidak gampang mengaminkan, saya hati-hati sekali. Kalau bisa saya aminkan di dalam hati, jangan keluar dari mulut. Kenapa? Karena kalau saya aminkan ternyata tidak seperti
seperti yang sebenarnya, itu ditangkap oleh iblis dan dia memakai sebagai serangan balik. Hati-hati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa hari ini, Bapak Ibu adalah orang-orang yang beruntung mendengarkan suara Tuhan. Bukan saya loh yang bicara. Saya nggak konsep. Saya nggak pernah konsep. Ya, apa yang saya dengar Tuhan suruh katakan, saya sampaikan. Saya tidak berani menyampaikan yang bukan dari Tuhan. Yang pernah mendengarkan suara hatinya bilang, anakku, aminkan. Berarti belum ada yang pernah dengar suara Tuhan. Kalau suara hati Bapak Ibu Saudara tiba-tiba ngomong sendiri, bukan kita ngomong ya Bapak Ibu, dia ngomong gini, anakku, check and recheck. Kalau ada damai sejahtera, berarti itu suara Tuhan. Tapi ketika kita dengar anakku, nasihat dia dong suaranya. Nasihat tugasan roh aku. Yaitu si Bapak Ibu dong. Bahasa Batak. Au dan ala Batak dong. Au borugultom sian Ambon. Sian Ternate. Gak ngerti saya bahasa Nias. Ada orang Nias di sini. Mohon maaf Bu, saya nggak tahu ngomong, tapi saya ngerti. Kalau Ibu ngomong saya ngerti, tapi untuk ngomong saya nggak tahu. Murid saya dari dulu, dari sejak saya nginjak Sibolga, kota Sibolga itu tahun 2003, saya guru agama Kristen. Murid saya 80% orang kita Nias. Ya, jadi saya ngerti mereka ngomong apa, tapi saya agak sulit untuk menyampaikan. Ya, saya cuma tahu beberapa kata. Lohadol geve inago. Hanya itu dan beberapa kata lainnya. Ya. Dulu pertama-tama saya ninjak kota Sibolga, saya bilang, Tuhan Yesus, kenapa sih kau buang aku di sini? Aku dulu di Jakarta udah hidup enak. Ya. Sudah buat 2 album rohani. Saya penyanyi. Ya, saya penyanyi. Tuhan bilang gini, anakku, itu tugasmu di situ. Ya. Jadi kalau Tuhan sudah mengasihi saya, ya saya harus ikut apa maunya Tuhan. Ketika dibilang Sibolga dan Tapanuli Tengah adalah ladangku yang sudah menguning dan harus siap dituai, mau tidak mau sebagai laskarnya Tuhan turun. Saya bilang ke kawan saya yang sudah jadi bintang di sana, saya bilang, kalau dulu ketika susahnya seperti apa di sini, ya, bangun pagi bukan hanya untuk doa, selesai doa saya banting-banting adonan donat. Saya jualan donat dulu, ya, kemudian diangkat jadi guru bantu dan puji Tuhan jadi PNS. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan harus mau bayar harga, harus mau menderita. Gak ada yang ekspres, gak ada yang instan. Saya seperti ini Bapak Ibu tengok, itu saya sudah merasakan bagaimana makan itu cuma nasi dengan garam. Saya sudah merasakan bagaimana pakai sepatu cap lidah buaya ketika sekolah. Saya juga sudah merasakan bagaimana ketika mau minjam kemana-mana tidak ada yang ngasih. Saya sudah melalui proses itu. Tetapi karena saya tahu saya punya kasih,
maka Tuhan Yesus akan mengasihi saya juga. Dan Tuhan bilang, di antara Bapak Ibu yang hadir saat ini, double porsi kasih Tuhan lebih. Saya tidak tahu lebihnya lebih dari saya atau lebih dari hari kemarin. Kalau Bapak Ibu tidak tangkap, berkat Bapak Ibu itu larinya ke saya. Gak mau dong, ya Bu. Kalau Ibu gak mau berkat Tuhan hari ini untuk Ibu nempel ke saya, mulai besok pagi Bu, sujud menyembah Tuhan. Ya. Kita tadi, mohon maaf, saya biasanya sebelum melayani saya harus wajib sujud. Tapi saya baru sadar, saya pakai baju seperti ini. Saya tanya si Fani, bisa nggak khotbah pakai celana bahan? Ya, kenapa kami kalau khotbah pakai celana bahan? Karena kami wajib sujud, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya bilang tadi dalam hati, Tuhan, Kau tahu kerinduan hatiku. Ketika Engkau ada di ruangan ini, aku sujud dalam roh. Meskipun tubuh saya tadi Bapak Ibu lihat duduk, tapi sebenarnya roh saya sujud menyembah Tuhan. Karena api Roh Kudus ada di ruangan ini. Bapak Ibu Saudara boleh merasakan. Ya, bersyukurlah Bapak Ibu yang boleh merasakan hadirnya Roh Kudus. Kalau masih ngantuk, berarti nggak ada apinya. Apinya sudah mulai redup, lama-lama mitop. Jangan mau mitop, Bapak Ibu Saudara. Saya disuruh datang ke sini, saya bawa apinya Tuhan loh. Ya, dukun santet, orang yang pakai jimat, ini lihat tangan kanan saya ada apinya. Anak-anak Tuhan yang punya mata roh, yang dibuka mata rohnya, lihat ini ada api. Ya, saya penopang, saya pilar, saya bawa apinya Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tidak menyambar api itu, yang rugi Bapak Ibu Saudara bukan saya. Saya disuruh datang ke sini untuk bawa kasih api. Nanti saya akan bagi-bagi api ini yang akan terasa tubuhnya hangat. Ini bukan cerita bohong Bapak Ibu Saudara. Saya punya apinya Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mendengar khotbah saya masih ngantuk, hati-hati. Apinya nggak nyangkut. Ya. Yang nyangkut kepenuhan Roh Kudus. Hidupnya diberkati, punya kasih, sehingga tidak bisa lagi marah kepada tetangga ketika tetangganya berulah. Gak bisa lagi marah ketika anaknya mungkin nakal. Gak bisa lagi cemberut kalau misalnya suami kasih uang pas-pasan. Gak bisa lagi kesal kalau dengar repetan istri. Kenapa? Karena ada kasih. Kepala gereja ini adalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara adalah mata, hidung, telinga di sini, mulut, telinga, tangan, kaki. Tuhan Yesus katakan, kamu harus mengasihi. Lalu mata Bapak Ibu Saudara melihat orang-orang di sekitar Bapak Ibu Saudara. Oh ganteng, oh cantik. Itu kalau mata. Diteruskan ke hidung, harum baunya. Diteruskan ke telinga, suaranya merdu. Diteruskan di mulut, apa kabar sayang? Diteruskan ke hati, kok aku sayang banget ya sama dia. Diteruskan ke tangan, ingin nyalam siapa
apapun yang kita jumpai. Diteruskan ke kaki. Kaki kita akan melangkah ke gereja dengan ringan. Kaki kita akan melangkah kemanapun Tuhan suruh dengan gagah, dengan tegap. Tidak ada lagi sakit encok, tidak ada lagi sakit asam urat, tidak ada lagi rematik. Amin. Kalau punya keluhan di kaki, saya punya keluhan kaki ini bukan asam urat tapi rematik. Saya juga sebelah kiri ini ada saraf terjepit. Tapi Bapak Ibu Saudara lihat saya masih bisa berdiri. Kenapa? Ketika saya jalan disuruh Tuhan, maka saya diperlengkapi dengan senjata Allah, sehingga iblis tidak bisa memakai kelemahan saya untuk menghambat pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini di ruangan ini harus punya kasih. Dan kasih hanya dimiliki oleh orang yang setia dan taat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita berdoa. Kasih setiamu yang kurasakan